Iya Kak, Yuk silakan. Ada saya yang mau mau nanya soal apa? eh Tadi apa Pak Kak? Chip-chip itu sebenarnya ditanam di tubuh atau bagaimana ya Kak? Jangan terlalu percaya dengan penafsiran orang modern. Chip-chip 66 itu kan, itu bukan Soalnya chip, apa itu tuh? bukan chip. Jangan percaya dengan kamu akan ditanami chip di tangan di komputer. Kemudian ada yang baru-baru ini, siapa itu yang viral itu? Rian itu ya, yang bilang Elon Musk isn't wise gitu. Itu salah, keliru sekali ya. Penafsiran seperti itu baru muncul di abad ke-20 ya. Di abad mula-mula penafsiran seperti itu tuh tidak ada. Kamu saya mute dulu ya, bising. Di abad mula-mula penafsiran seperti itu tidak ada ya. 666 itu ditanam di tangan dan ditanam di dahi. Itu bermakna begini, karena kamu perlu mengetahui bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab eskatologi. Dia itu bersifat apokaliptis ya, nubuatan akhir zaman. Nah, jadi tanda 66 coba kita baca dulu ya di dalam Wahyu. Ditanamkan di apa? Di tangan, di dahi. Itu tidak bermakna seperti yang dimaknai orang modern pada umumnya. Karena bapak-bapak gereja itu tidak pernah memaknai seperti itu. Ya nih, di dalam Wahyu 13 mulai ayat kita baca mulai dari ayat 11 ya, dikatakan begini. Ini binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang yang keluar dari dalam bumi ini merujuk pada Antikristus. Dia disebut sebagai binatang yang nanti juga akan membunuh Henok dan Elia ya. Di dalam Wahyu 19. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang telah sembuh dari luka yang membahayakan hidupnya. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 6 itu adalah angka manusia karena manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dan 3 itu adalah angka ilahi merujuk kepada Tritunggal. Jadi 666 itu adalah manusia yang ingin menjadi seperti ilahi. Nah, ditanamkan di dahi itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran, ide, mindset, pola pikir seperti Antikristus. Dan orang-orang yang ditanamkan di tangan itu artinya mereka yang berbuat seperti perbuatan Antikristus itu. Jadi itu sama sekali tidak berbicara tentang vaksin, chip yang seukur beras ditanamkan di sini. Bagaimana mungkin chip bisa mempengaruhi keselamatanmu? Nah, coba kita lihat mengenai pendurhaka itu secara spesifik di dalam
2 Tesalonika 2 ayat 4 ya. Sudah kita buka. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Dikatakan begini. Nah, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan bau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini tadi. Kenapa bait Allah ketiga harus dibangun? Karena si pendurhaka itu akan melawan yang maha tinggi dan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Ini pola pikirnya dia. Perbuatannya itu begitu keji. Kalau Allah saja itu kalau Allah saja itu dibunuh sama dia, dihianati sama dia, apalagi manusia. Ya, jadi kalau mengenai antikristus tadi yang ditanamkan di tangan dan di dahi itu bermakna bahwa perbuatan seperti antikristus dan pola pikir seperti antikristus. Nah, barang siapa yang berbuat seperti antikristus, yang tanda itu ditanamkan di tangannya, dan yang berpikiran seperti antikristus, yang disimbolkan dengan ditanam di dahinya, mereka pun akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Binasa. Makanya di kitab Wahyu ada disebut mengenai apa itu? Bahwa binatang dan nabi palsu itu dikalahkan serta pengikutnya. Begitu, ya. Jadi jangan percaya dengan chip vaksin bisa memengaruhi keselamatanmu, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin vaksin itu menyelamatkan memengaruhi keselamatanmu. Nah, kita lihat juga dalam Wahyu 13 ayat 4 dikatakan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Naga ini simbol setan ya. Jadi naga ini setan, binatang itu ya orang yang dipakai setan. Binatang itu merujuk kepada manusia seperti kita yang dipakai oleh naga si setan itu. Jadi Alkitab ini menggambarkan naga itu sebagai setan dan binatang itu seperti antikristus. Ya. Nah, nanti si binatang ini dia bentuknya seperti kita manusia, tapi di balik dia itu adalah naga atau setan itu. Nah, terus dikatakan mereka menyembah naga itu atau setan itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu atau antikristus itu. Mereka menyembah binatang itu atau antikristus itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Jadi antikristus ini nanti akan punya kuasa yang begitu dahsyat, kuasa yang begitu hebat sehingga orang memuji-muji dia sebagai Tuhan, menyembah dia sebagai Tuhan. Karena orang di dunia dengan filsafatnya yang kosong akan berpikir, ada nggak orang sehebat dia ini? Nah, lalu di ayat 6, di ayat 5 dikatakan kepada binatang itu atau antikristus itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ya, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan. 42 bulan itu adalah 3,5 masa, ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan tinggal di kemahnya. Jadi itu merujuk kepada satu tokoh di masa depan, manusia seperti kita yang luar biasa. Dia hebat dalam segala hal. Hebat dalam keuangan, dalam pidato, dalam politik, dalam banyak hal. Dia akan membuat dunia ini, menyelamatkan dunia ini. Ya begitulah, sehingga dunia ini menyukai dia. Saking sukanya dunia ini kepada orang yang akan datang si pendurhaka itu, maka dunia ini berpikir bahwa dialah Mesias yang sesungguhnya, dialah Allah yang sesungguhnya. Maka dia menghujat Kristus. Bukan Yesus kalian itu Mesias, tapi akulah Mesias. Makanya nanti Elia dan Henokh itu akan dibunuh sama siapa? Sama si antikristus ini. Gitu. Nanti Elia dan Henokh datang lagi ke bumi ini. Kita ya seperti kita juga mereka, karena mereka belum mati. Gitu. Ya. Oh, jadi ya Kak. Jadi chip-chip itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada itu. Jadi
siapa yang melakukan itu yang diistilahkan itu yang di tangan yang ditanam di tangan gitu. Siapa yang Betul. berpikir itu yang ditanam di dahi itu gitu. Betul. Dan siapa yang nggak melakukan perbuatan mengikuti antikristus itu di tangannya dan di dahinya, mereka tidak bisa membeli, menjual. Artinya ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa makan, nggak bisa minum karena disisa. Makanya nanti kalau kita baca di akhir masa 1000 tahun ya, dikatakan bahwa iblis itu dilepas untuk sementara waktu. Yang tadi kuasanya ditahan untuk menghambat penginjilan, mereka dibebaskan untuk menganiaya orang percaya, untuk menggenapi nubuatan Kristus mengenai masa tribulasi itu. Begitu. Gitu. Jadi di akhir zaman kalau kita nggak ikut apa yang dilakukan antikris, apa yang dipikirkan antikris, kita jadi nggak bisa berbuat apa-apa Ya gitu. kita dibunuh, Ya. dianiaya. Oke, ya jelas Kak. Ya. Dan penganiayaannya itu penganiayaan seperti yang belum pernah terjadi, kata Tuhan Yesus. Dahsyat sekali pasti nanti itu. Makanya berbahagialah mereka yang tidak hidup di zaman itu. Nah, terus kalau yang tidak hidup pada zaman itu yang sudah mendahului kita yang sudah dipanggil Tuhan itu. Kalau yang mendahului kita, ya mereka tidak mengalami itu. Oh, Gitu. gitu. Jadi yang sudah dipanggil sama Tuhan itu nanti dibangkitkannya sesudah perbuatan-perbuatan ini antikris ini. Oh. Ya orang-orang pokoknya nanti Kristus itu akan datang setelah antikristus itu berkuasa selama 3,5 masa. 3,5 masa itu bukan berarti 3,5 tahun ya. 3,5, 7 itu angka yang genap, angka ilahi, ketetapan waktu Tuhan. 3,5 itu artinya setengah dari ketetapan waktu Tuhan. Setelah sebelumnya. Nanti kebangkitan akan terjadi ketika Kristus datang untuk memerangi antikristus itu. Ketika Henok dan Elia itu sudah bersaksi mengenai kesaksian mereka. Gitu. Oke. Baik, Kak. Ya udah jelas Kak. Terima kasih Kak. Iya ya. Berkati. Iya. Betul ya.